Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, ya, Ustaz akan sampaikan bahwa tujuan belajar pada video yang Ustaz posting ini, ya, kita untuk memahami apa sih isi kandungan dari surah Al-Ma'un. Jadi Al-Ma'un, ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang membaca dan mufradatnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang memahami isi kandungan di dalam surah Al-Ma'un. Untuk menambah keberkahan, ya anak-anak sekalian, mari kita sama-sama untuk melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, terima kasih yang sudah membaca basmalah. Mudah-mudahan menambah keberkahan kita. Yang Ustaz doakan mudah-mudahan sekeluarga dalam keadaan sehat. Nah, ayo kita sama-sama untuk melihat daripada apa sih isi kandungan daripada surah Al-Ma'un. Jadi anak-anak sekalian, yang Ustaz sampaikan ada 5, ya. Ada 5 sifat-sifat yang ada, ya, orang yang mendustakan agama. Yang pertama, ayat pertama apa? Yaitu orang yang menghardik anak yatim. Nah, anak-anak sekalian, jangan sampai kita menghardik anak yatim. Jangan sampai kita mengolok-olok anak yatim. Jangan sampai kita menyepelekan anak yatim, ya. Karena kita harus bersyukur kita masih punya orang tua, ya. Karena mereka adalah salah satu, ya, yang dijamin oleh Allah, ya, masuk ke dalam surga, anak-anak yatim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menyayangi mereka. Kemudian yang kedua, siapa yang mendustakan, yaitu orang yang tidak menganjurkan atau memberi makan kepada orang miskin. Nah, ini sifat yang kedua, orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang tidak mau membantu orang-orang miskin. Di sekeliling kita misalkan ada saudara-saudara kita, ya, yang barangkali di masa Covid pandemik ini, ya, susah untuk mencari makan. Nah, salah satu kita adalah untuk membantu mereka, entah itu berupa uang ataupun berupa nasi, mungkin mengirimnya. Ini adalah salah satu bukti kita untuk membantu saudara-saudara kita. Nah, yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah orang yang melalaikan sholatnya. Maksudnya apa? Ya, sifat-sifat yang mendustakan agama itu orang yang melalaikan sholatnya. Salah satunya apa? Salah satunya yang mendustakan yaitu diantaranya adalah yang menunda-nunda waktu sholat. Udah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tidak bersegera untuk ke masjid, namun kemana? Masih main HP. Ini contoh salah satu contoh orang yang mendustakan agama. Maka kalau kita sudah mendengar azan, bersegeralah kita untuk ke masjid. Nih, ya, untuk sholat. Itu tadi, ya, orang yang melalaikan sholat, itu contohnya. Kemudian, ya, orang yang berbuat bertentangan, ya, bertentangan apa? Bertentangan dengan makna sholat, ya. Artinya apa? Orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan makna sholat, sholatnya asal-asalan, ya. Makna sholat itu sholatnya tidak khusyuk, ya. Dia kurang khusyuk sholatnya, terburu-buru. Nah, ini kurang memaknai dalam sholat, dan bagian daripada bertentangan juga, ya. Ataupun tidak sesuai dengan waktunya, karena kita dianjurkan untuk tepat waktu. Kemudian yang keempat, ya,
sifat-sifat yang mendustakan agama itu yaitu orang yang berbuat riya. Nah, apa itu? Yang melakukan sesuatu amal perbuatan ya tidak untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, namun ya hanya sekedar untuk mencari pujian manusia. Biar bilang rajin. Kita tidak dapat apa-apa ya. Makanya Anda sekalian ya kelas 5 untuk senantiasa membiasakan sholat tanpa disuruh. Misalkan baga sholat, maka cepat sholat ya. Cepat sholat. Artinya apa? Sholat bersegera, bukan sholatnya yang cepat ya, namun bersegera untuk melaksanakan sholat. Nah itu ya. Jadi sholatnya jangan dibuat-buat ya, jangan dibuat-buat hanya ingin dapat pujian daripada manusia, dari orang tuanya dari ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah orang yang enggan menolong dengan barang-barang berguna. Nah, ini yaitu adanya ya menolong dengan barang-barang berguna ini artinya apa? Untuk salah satunya adalah mengeluarkan zakat, membayar zakat. Salah satunya adalah kewajiban kita. Ya, zakat ini dapat menumbuhkan kasih sayang antara muslim. Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, mungkin dengan berzakat, barang apa yang kita zakatkan daripada hasil kekayaan kita, ya bisa berupa zakat fitrah, zakat mal ya, zakat harta yang kita miliki. Ya, kita sebagian 25% kalau berupa emas ya, atau setara dengan 95 gram setiap tahunnya ya, maka wajib dikenai dengan zakat mal. Nah, ini jarang sekali ya Anda sekalian orang tua yang memahami tentang pentingnya zakat mal atau nama lainnya adalah zakat harta. Baik, ini dari Ustaz, terima kasih ya atas perhatiannya. Ayo kita sama-sama untuk membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.